Baiklah, bertemu lagi dengan saya Siti Nurwahyuningsih dengan nomor NIM 24176018. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat praktikum pembuatan sel volta pada mata kuliah pengelolaan laboratorium yang diampu oleh dosen Bapak Alizar dan Bapak Budi Oktavia pada program studi pendidikan kimia pasca sarjana Universitas Negeri Padang. Adapun tujuan praktikum kali ini yaitu yang pertama, kita bisa membuat dan menguji sel volta sederhana dengan menggunakan dua jenis larutan elektrolit, yaitu larutan asam asetat atau cuka dan air aki yaitu asam sulfat. Kemudian yang kedua, kita juga menganalisis perbandingan tegangan listrik yang dihasilkan oleh sel volta dengan kedua jenis larutan tersebut. Kemudian yang ketiga, kita juga mengetahui pengaruh kekuatan asam atau elektrolit terhadap efisiensi dan daya hantar listrik yang dihasilkan dalam reaksi elektrokimianya. Kemudian yang keempat yaitu menumbuhkan pemahaman praktis mengenai prinsip kerja sel galvani melalui penggunaan bahan-bahan yang lebih mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materinya sendiri, sel volta itu yaitu sel galvani, yaitu perangkat elektrokimia yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik melalui reaksi redoks spontan. Jadi sel ini terdiri atas dua elektroda yang dicelupkan dalam larutan elektrolit dan dihubungkan melalui jembatan garam atau membran semipermeabel yang memungkinkan aliran ion ini. Kemudian reaksi redoks ini juga terjadi yang menyebabkan perpindahan elektron dari elektroda anoda ke katoda melalui penghantar luar sehingga menghasilkan arus listrik. Nah, jadi sel volta sederhana ini biasanya juga terdiri atas dua elektroda logam yang berbeda, misalnya logam seng dan tembaga atau Cu yang dicelupkan ke dalam larutan elektrolit, dan ketika dua elektroda ini dihubungkan oleh konduktor atau kabelnya dan jembatan garam atau elektrolitnya, maka arus listrik akan mengalir. Nah, akibatnya juga akan ada perbedaan potensial antara dua logam tersebut. Kemudian untuk elektrolit dalam sel volta itu, larutan elektrolit sendiri itu dia memiliki fungsi sebagai medium penghantar ion yang memungkinkan reaksi redoks itu bergabung atau berlangsung. Nah, jadi elektrolit ini juga berupa asam, basa, atau garam terlarut. Nah, dalam percobaan kali ini itu digunakan dua jenis elektrolit, yaitu asam asetat atau cuka dan air aki. Nah, di sini asam asetat ini merupakan asam lemah yang hanya terionisasi sebagian dalam larutan air. Kemudian juga menghasilkan ion H+ dan CHCOO-. Nah, karena derajat ionisasinya rendah, maka konduktivitas listriknya juga relatif kecil. Nah, kemudian sedangkan untuk air aki sendiri atau larutan H2SO4 ini merupakan asam kuat yang terionisasi sempurna dalam air menjadi ion H+ dan SO42-. Nah, karena konsentrasi ionnya ini tinggi, air aki juga memiliki daya hantar listrik yang besar dan menghasilkan tegangan lebih tinggi dalam sel volta. Adapun alat dan bahan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama, kita memiliki gelas takar, kita juga memiliki kertas saring, memiliki avometer dari kabelnya, di elektroda Zn dan Cu, dan memiliki lampu LED, memiliki penjepit buaya, memiliki garam sebagai nanti untuk jembatan garamnya. Ini ada air aki, air cuka, dan ada 4 buah gelas untuk melarutkan larutan nantinya. Ada sendok, gunting, dan tidak lupa hand spoon. Kemudian kita juga memiliki air mineral.
tadi untuk praktikum pembuatan sel volta menggunakan larutan air aki dan asam cuka. Untuk tabel pengamatannya bisa dilihat di slide berikut. Baiklah, untuk closing statement di sini saya ingin menyimpulkan bahwasanya dari praktikum sel volta yang menggunakan asam cuka, nah jadi dapat bertindak sebagai elektrolit dalam sel volta yang memungkinkan terjadinya reaksi redoks dan menghasilkan arus listrik. Jadi kan prinsipnya sel volta itu tuh mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Namun dari percobaan yang sudah dilakukan itu ditemukan arus listriknya itu sangat-sangat menyala redup. Nah, jadi bahkan ada tadi pada percobaannya itu yang tidak menyala sama sekali. Kemudian untuk praktikum sel volta menggunakan air aki tadi, itu bahwa air aki itu merupakan larutan asam sulfat yang dapat digunakan sebagai elektrolit dalam sel volta untuk mengantarkan arus listrik. Di air aki itu yang bersifat elektrolit memungkinkan terjadinya reaksi redoks antara dua elektroda yang berbeda sehingga menghasilkan energi listrik. Baiklah, itulah percobaan pada praktikum pembuatan sel volta yang dapat saya lakukan dan dapat diujikan dan dibuktikan dengan praktikum ini. Kesalahan itu datangnya dari saya dan kebenaran itu hanyalah milik Allah semata. Baiklah, mungkin itu praktikum dari saya. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.